Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Yulindra dari kelas 11 AK2 akan membawakan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi, 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro, Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. KPA Suryaningrat sendiri merupakan anak dari Pakualam III. Julukan Ki Hajar Dewantara saat masih kecil adalah Den Mas Jemblung atau Buncit karena saat bayi perutnya buncit. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europis Leger School, sekolah dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Lulus dari ILS, Suwardi Suryaningrat masuk ke Quick School, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara pun mendapat tawaran beasiswa sekolah kedokteran, tepatnya di Sekolah Dokter Jawa di Jakarta bernama Stovia, atau School Fit Opleiding van Indische Artsen. Sayangnya, 4 bulan kemudian, beasiswanya dicabut karena kesehatan Ki Hajar kurang baik. Lepas dari Stovia, Ki Hajar Dewantara mendapat surat keterangan istimewa atas kemahirannya berbahasa Belanda. Ki Hajar juga menjadi jurnalis di surat kabar bahasa Jawa, Sedio Tomo. Kemudian surat kabar bahasa Belanda, Miden Java di Yogyakarta, dan The Express di Bandung. Berkat tulisan-tulisannya yang bagus, pada 1912 ia diminta mengasuh harian The Express, Bandung oleh Dr. E.F.E. Douwes-Dekker. Tulisan pertamanya berjudul Kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia pun menjadi anggota redaksi harian Kaum Muda Bandung, Utusan Hindia Surabaya, Cahaya Timur Malang. Begitu juga pada tahun 1912 Ki Hajar Dewantara menerima tawaran dari HOS. Dalam masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara aktif bersosialisasi di dalam organisasi pelajar asal Indonesia, yaitu Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan yang mencerahkan saat ia menjalani masa pengasingan di Belanda. Di sanalah beliau banyak mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran dari Montessori, Dalton, Froebel, pesantren, dan juga asrama. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesisch Persbureau atau Kantor Berita Indonesia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Ia pun berhasil mendapatkan sebuah ijazah pendidikan bergengsi di Belanda yang dikenal dengan nama Europis Akta. Ijazah itulah yang kemudian dapat membantunya mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Saat ia berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, tak lagi Suwardi Suryaningrat. Begitu juga tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ditujukan agar ia dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Ada 4 strategi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Kedua, membentuk watak siswa agar berjiwa nasional namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional. Ketiga, membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir pelopor. Keempat, mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi korat alamnya masing-masing siswa. Dalam Kabinet Pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957,
Ia mendapat gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa Dr. HC dari Universitas Gadjah Mada. Semboyannya yang terkenal hingga saat ini adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sekian biografi Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.